salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Badung. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai penerapan coaching. Pada kesempatan kali ini saya Juniari Purwardini akan berperan sebagai pengamat dan rekan saya Nilo Martina Prayanti sebagai coach. Saya Igusti Putu Juli Wiryase sebagai coaching. Demikian perkenalan dari kami. Berikut video coaching yang akan kami laksanakan. Selamat menyaksikan. Oke, Permisi Bu Juni. Ya, silakan. Ya, maaf Bu Juni, saya mengganggu waktunya Bu Juni. Tidak apa-apa Bu Lo. Bagaimana kabarnya Bu Juni? Baik-baik saja Bu Lo. Bagaimana? Sebenarnya saya baik. Ya. Nah, bagaimana Bu Lo? Ada yang bisa saya bantu nih? Jadi begini Bu Juni, lagi sekali mohon maaf saya mengganggu nih waktunya Bu. Boleh ntar sebentar saya mau minta waktunya Bu Juni. Jadi begini, Pak Juli tadi mengabari saya akan ada hal yang harus didiskusikan. Nah, kemudian akhirnya saya berpikir untuk biar ada pendamping, maksud saya pendamping yaitu makanya saya minta waktunya Bu Juni rencananya. Jadi Bu Juni mendampingi saya dalam kegiatan diskusi itu sebagai pengamat Bu Juni. Oke, berarti nanti saya berperan sebagai pengamat di antara diskusi Ibu dengan Pak Juni. Iya, betul. Oke. Kira-kira nanti mau mendiskusikan apa ya Bu? Kalau tidak salah mengenai pembelajaran Bu Juni, mungkin tentang kegiatan coaching jadi seperti itu. Praktek coaching Ya, kan? praktek coaching. Untuk kegiatan ini apa yang sudah Bu persiapkan? Sementara saya sedang mempersiapkan rubrik. Jadi rubrik bagaimana langkah-langkah saya dalam kegiatan coaching ini berdasarkan alur tirta. Alur tirta, ini bagus itu Bu loh. Alur tirta itu kalau tidak salah menanyakan tujuan, terus identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab atau komitmennya. Nah, ini bagus itu Bu loh. Terus kira-kira nih kompetensi nanti pada saat Bu Luh melakukan kegiatan coaching itu apa saja yang harus gitu. Rencananya yang dalam kegiatan diskusi ini yang saya kembangkan itu ada 3 kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Rencananya. Dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira yang mana yang harus nanti saya observer atau observasi? Jadi dari ketiga kompetensi itu yang harus yang akan saya kembangkan. Jadi saya minta tolong sama Bu Juni untuk mengkonsentrasikan di komponen yang terakhir Ibu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Terus dari indikator apa yang menunjukkan nantinya Bu Lu itu sudah mengembangkan pertanyaan yang berbobot? Jadi gini, berhasil dari saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan, yang dimasukkan adalah pertanyaan berbobot tersebut yang akan saya ajukan ke Pak Juli. Diharapkan Pak Juli dapat menemukan atau menggali kekuatannya dia, kemampuannya beliau, dan juga potensinya dalam proses pembelajaran yang menjadi mungkin kegalauannya dia. Jadi bisa dia temukan hal atau mungkin ide-ide baru gitu sih. Bagus itu Bu Lu. Ya, saya siap Bu Lu mendampingi Bu Lu sama Pak Juli. Terima kasih Bu Juni. Mungkin sebentar diistirahat baru saya minta waktunya Bu Juni. Nah, ntar akan saya datang kembali, saya akan hubungi atau kabari Bu Juni. Siap Bu Lu. Terima kasih Bu Juni. Sama-sama Bu Lu. Giring. Permisi Bu. Ya, Kak Gusti, silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak Gusti? Baik Bu, Ibu gimana kabarnya? Baik juga. Hari ini tadi Bu Luh Martina sempat memberitahukan pada saya bahwa Pak Gusti ingin mengadakan diskusi bersama Bu Martina atau praktek coaching. Kebetulan Bu Luh Martinanya menyampaikan ingin saya ikut mendampingi kegiatan diskusi Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya dimintai tolong sebagai pengamat, untuk mempersingkat waktu. Gimana Bu Martina? Dipersilakan, dimulai saja. Baik,
Baik, kalau begitu Bu Juni, terima kasih. Saya mulai saja kegiatannya Pak Gusti ya. Nah, kegiatan kita hari ini diskusi. Sebenarnya apa tujuannya Pak Gusti? Sebenarnya Bu Du, akhir-akhir ini saya memiliki kegalauan tentang penerapan pembelajaran kompetensi sosial emosional di kelas. Gitu. Kegalauannya ya Pak Gusti ya. Kompetensi sosial emosional yang seperti apa yang menjadi kegalauannya Pak Gusti ini? Coba mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Saya ingin sebenarnya menerapkan kompetensi sosial emosional di mana saya ingin melatih anak itu mengambil keputusan yang bertanggung jawab melalui metode coach. Oh gitu. Jadi selama ini kompetensi sosial emosional yang seperti apa yang sudah Bapak Gusti terapkan di kelasnya Pak Gusti? Ibu, selama ini saya sudah menerapkan kompetensi sosial emosional itu hanya terbatas pada menentukan kesadaran diri pada anak, di mana saya menggunakan teknik stop dan mindfulness, di mana saya melatih anak-anak itu untuk melihat secara sadar. Saya menampilkan gambar, anak-anak saya suruh melihat untuk mengembalikan konsentrasi anak-anak tersebut di dalam pembelajaran. Baru sampai di situ saja yang sudah saya lakukan. Dari cerita Pak Gusti sebenarnya itu sudah aktif sekali Pak kelasnya, sudah aktif dan termasuk itu sudah menarik untuk siswa. Tapi yang namanya kita sebagai seorang pendidik ingin sekali mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada yang lainnya kan gitu ya Pak Gusti ya. Nah, jadi di angannya Pak Gusti nih, impiannya Pak Gusti yang ingin Bapak Gusti kembangkan lagi itu yang seperti apa? Ini dulu sebenarnya itu saya ingin anak-anak saya itu jika mendapat suatu permasalahan atau kegiatan diskusi di dalam kelas, anak-anak itu cepat mengambil inisiatif penyelesaian masalah dan mempertanggungjawabkan apa yang dia inginkan, apa yang dia ambil dan mempertanggungjawabkannya di depan kelas. Umpamanya contohnya dalam berdiskusi, saya berikan satu topik, anak tersebut memilih topik yang diinginkan sesuai bakat dan minatnya. Setelah berdiskusi di dalam kelompok dengan teman-temannya, saya inginkan anak tersebut menyampaikan hasilnya, sehingga apa yang dia pilih dia pertanggungjawabkan di depan kelas, di depan anak-anak dan di depan saya sebagai gurunya. Gitu. Oh begitu sudah termasuk rencananya Pak Gusti dong ya? Oh rencananya seperti itu. Jadi akan dalam bentuk kelompok berdiskusi, memecahkan masalah, kemudian penyampaian di depan. Jadi sudah dapat dipertanggungjawabkan oleh peserta didik. Wah itu sudah melatih keterampilan anak ya Pak Gusti ya. Selain dia sudah bisa berdiskusi, berelasi dengan temannya, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, dengan kalimat sederhananya mereka yang mudah dimengerti. Wah rencana yang bagus Pak Gusti. Nah dari rencananya Pak Gusti itu apapun itu Pak Gusti yang menjadi sebuah rencana pasti akan menemukan sebuah hambatan baik itu kecil maupun besar. Yang kita harapkan kan hambatannya kecil. Kira-kira hambatannya seperti apa Pak yang dari rencana Pak Gusti? Dari rencana yang saya susun itu pikiran saya atau pemahaman saya, nanti anak-anak itu yang saya takutkan atau yang menjadi kegalauan saya, anak-anak itu tidak mau mengambil permasalahan yang saya sajikan karena takutnya anak-anak disuruh menyampaikan di depan kelas gitu. Nah itu sebenarnya yang menjadi kegalauan saya. Yang namanya siswa ya Pak Gusti ya, tapi tidak semuanya. Ada kemampuannya memang anak itu percaya dirinya, yakinnya itu sudah baik, tapi ada juga beberapa yang belum. Nah itu yang harus kita kembangkan ya Pak Gusti ya. Benar. Dan dari hambatan pemikirannya Pak Gusti tadi itu apa solusinya biar itu bisa kita cegah? Yang saya ingin terapkan itu di kelas Bu ya, saya ingin melatih anak-anak itu yang pertama memiliki kemampuan berelasi, di mana anak-anak itu berelasi dengan anggota kelompoknya, dengan siswa yang lain, bertukar pendapat, mencari solusi dari masalah-masalah yang didapat, berdiskusi dari pembelajaran-pembelajaran yang didapat. Nah, sehingga keterampilan anak di sana nanti akan terlatih. Setelah saat saya memberikan permasalahan, anak-anak itu sudah terlatih dia memecahkan permasalahan dengan berdiskusi dengan temannya. Setelah itu baru saya minta anak-anak itu menyampaikan hasilnya di depan sebagai bentuk tanggung jawab anak tersebut sudah mengambil permasalahan itu dan menyampaikannya di depan kelas. Itu rencananya ya. Wah itu udah rencana hebat itu Pak Gusti, itu rencana yang hebat ya. Dan saya harapkan ini rencana terrealisasi. Nah kira-kira
kapan nih waktunya Pak Gusti bisa merealisasikan ini rencananya Pak Gusti? Rencananya setelah bertemu dengan Bu Lu dan mendapat penguatan oleh Bu Lu, saya besok rencananya sudah mulai menyusun kegiatan-kegiatan yang ingin saya lakukan, baik itu berupa RPP dan LKPD, pelengkap-pelengkap dalam pelaksanaan pembelajaran yang ingin saya terapkan guna menerapkan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kira-kira dari rencananya Pak Gusti ini, siapa pihak yang Pak Gusti harapkan untuk bisa terlibat di sini Pak Gusti? Di dalam penerapan rencana yang saya lakukan ini, saya pasti melibatkan yang pertama pimpinan saya, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Saya akan berkoordinasi dan mohon izin dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional ini. Yang kedua, saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman guru, mendapat masukan dari teman-teman guru. Siapa tahu ada teman guru yang sudah melaksanakan, jadi saya mendapat feedback yang baik untuk pelaksanaan yang saya rencanakan ini. Selain itu, saya juga ingin mendapat dukungan dari anak-anak, karena menurut saya anak-anaklah objek dari apa yang akan saya lakukan ini. Iya benar sekali Pak Gusti, memang anak-anak lah yang menjadi objek kita ya Pak Gusti ya. Dan dari tadi Pak Gusti perbincangan kita dari kegalauan Pak Gusti sampaikan, kemudian ada rencana-rencananya, ada hal yang ingin Bapak Gusti kembangkan, hambatan juga bisa Pak Gusti prediksi, dan juga bisa diatasi dengan beberapa pilihan solusi yang ada kan gitu. Nah kiranya dari percakapan kita nih, diskusi kita Pak Gusti, apa yang Pak Gusti dapat petik? Dari percakapan tadi saya mendapatkan penguatan oleh Bu Lu, di mana dalam penerapan pembelajaran sosial emosional itu kita mengajak siswa untuk aktif di dalam melaksanakan kegiatan. Dengan aktifnya siswa, otomatis semua pembelajaran bisa terserap oleh siswa. Terima kasih banyak Bu Lu atas bimbingannya dan penguatannya. Sama-sama Pak Gusti, saya juga banyak belajar juga, kita sharing di sini sebenarnya. Dan saya harapan saya besar Pak, mendengar rencananya Bapak itu yang cukup hebat, dan saya yakin juga pembelajaran di kelas itu pasti akan aktif. Saya ingin sekali setelah penerapan yang Pak Gusti lakukan di sekolah, kiranya Pak Gusti menyiapkan waktu untuk sharing kembali seperti apa hasilnya, seperti apa perubahan yang terjadi. Pasti Bu Lu, nanti setelah saya menerapkan rencana yang saya sampaikan dengan Bu tadi, saya akan meminta waktunya Bu sebentar saja untuk membahas kembali atau merefleksikan kembali apa yang saya sudah lakukan. Mohon masukannya terhadap kekurangan-kekurangannya, dan mohon saran untuk perbaikan yang akan datang untuk lebih baik. Siap, yang jelas pokoknya saya menunggu kabar baiknya gitu ya Pak Gusti ya. Sudah nih Bu Tina, Pak Gusti, kegiatan hari ini yang amati berjalan sangat lancar dan sangat interaktif antara Bu Ilo dengan Pak Gusti juga. Nah ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Martina, sebagai coach di sini. Apakah yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching hari ini, dan juga apa patokan indikator ketercapaian dari pengembangan yang sebelumnya sudah Bu Guru sampaikan pada saya, yaitu ingin mengembangkan keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, silakan bisa dijawab itu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi, yang berupa pertanyaan yang berbobot kepada Pak Gusti, Pak Gusti dapat menemukan potensi atau kemampuan dirinya untuk menyelesaikan hambatan ataupun kendala, bahkan kegalauannya terhadap proses pembelajarannya, gitu Bu Juni. Ya, tadi juga yang sudah sempat melihat ya Bu Martina mengarahkan agar Pak Gusti bisa mencari kekuatan yang dimiliki oleh Pak Gusti sehingga menemukan solusi dan rencana yang akan dikembangkan nanti. Selain itu, tadi juga yang sudah melihat dari kegiatan ini, Bu Martina sudah melakukan sesuai dengan alur tirta yang tadi sudah Bu berikan pada saya rubriknya, sudah melaksanakan menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana
ya, rencana kedepannya bagaimana, rencana aksinya, terus juga tanggung jawabnya atas komitmen yang sudah disampaikan oleh Pak Juli. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pengamat, sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat juga bagi saya, mendapatkan informasi yang lebih dari percakapan Bapak Ibu. Nah, satu lagi yang ingin saya tanyakan, selain kompetensi yang tadi sudah Ibu berikan, yang sudah Ibu terapkan, kompetensi apa lagi dari kegiatan coaching ini yang ingin sekali Ibu kembangkan lagi, yang ingin diterapkan? Oke, Bu Juni. Dari kompetensi tadi yang saya ingin kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan secara dengan pertanyaan yang berbobot. Saya juga ingin mengembangkan kemampuannya di mendengarkan secara aktif. Jadi maksudnya kenapa kemampuan tersebut saya ingin kembangkan, dengan cara mendengarkan secara aktif saya dapat memahami apa sih sebenarnya yang menjadi sebuah kendala yang pada diskusi tersebut, dan bisa juga saya mengarahkan apa solusinya atau apa yang dapat dilakukan ataupun langkah-langkah yang dapat dicapai sehingga hambatan itu bisa diminimalisir. Baik Bapak Gusti dan Bu Martina, dari kegiatan ini dapat yang simpulkan bahwa kegiatan praktek coaching ini hari ini berjalan sangat-sangat aktif ya, interaktif dan sangat baik, sehingga yang harapkan nanti bisa dilakukan secara berkelanjutan dan dapat membangun budaya yang positif di sekolah kita masing-masing, bisa diterapkan bisa sharing bersama teman-teman yang lainnya. Baik, terima kasih atas waktunya, bisa kita akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih.